Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di Jumat pagi. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita syukuri dalam ibadah singkat kita pagi ini. Kita berdoa. Tuhan, kami syukuri anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Perjalanan hidup kami Kau tuntun terus-menerus, dan hati ini pun akan terus-menerus bersyukur kepadamu. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat memuliakan Tuhan dengan baik dari waktu ke waktu, dan hati ini terpaut dengan hati Tuhan. Kami dengarkan firman-Mu, Roh Allah turut bekerja untuk kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita adalah tempat kediaman Allah. Kita adalah tempat kediaman Allah. Demikian tema renungan kita pagi ini dari Efesus 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sekali lagi, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, memperjelas ayat ini, ayat 19 dikatakan, ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini adalah bagian dari anggota keluarga Allah. Jadi ada dua kewarganegaraan kita.
kewarganegaraan kita di negara kita ini, yang kedua sebagai warga kerajaan Allah. Dan bagaimana hidup di dalam kedua kerajaan ini tentu kita paham. Ya. Penuntun kehidupan kita di negara sebagai warga negara, ada aturan-aturan di dalamnya, bayarlah pajak dengan baik, ya. Hiduplah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku, ya. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Tidak mudah hidup dalam dua kewarganegaraan. Tapi itulah tuntutan kehidupan kita jika kita mau hidup di dalam kekekalan itu nantinya. Nah, maka hati-hati hidup kita ada dalam dua kewarganegaraan. Nah, tetapi bisa kita lakukan itu dalam satu tindakan, ya, baik sebagai warga negara, baik sebagai warga kerajaan Allah. Hukum Allah, kasih Allah yang kita pakai di dalam kewarganegaraan kita, itu juga yang dipakai di dalam negara kita. Tidak ada hukum yang menentang orang yang melakukan tindakan kasih sayang dan kepedulian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi katakan di dalam Dia kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Kita ini adalah tempat kediaman Allah. Apa artinya kita ini tempat kediaman Allah? Dalam tubuh dan jiwa kita ini Allah bersemayam. Ya. Bukan lagi kita yang mengendalikan diri kita. Dan ketika tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Allah, maka semua yang keluar dari tubuh kita ini, baik ucapan kita, pikiran kita, tindakan-tindakan kita, adalah tindakan-tindakan Allah. Mengampuni, mengasihi, kepekaan sosial, menghormati orang lain, tidak merendahkan. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah rumah, tempat kediaman Allah. Maka kemanapun kita melangkah, sesungguhnya seperti yang pernah dikatakan, bahwa gereja yang sesungguhnya itu bukanlah gedungnya, tapi gereja yang sesungguhnya itu adalah kita orangnya. Jadi bergereja yang sesungguhnya itu bukan saja melakukan satu tindakan peribadatan bersama dengan saudara seiman, memuji Dia dengan nyanyian, mendengarkan firman Tuhan. Itu bagian dari ritualnya untuk memuliakan Tuhan. Tapi yang paling nyata memuliakan Tuhan adalah bagaimana tubuh dan jiwa kita ini menghormati Tuhan sesama dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang menunjukkan bahwa kita adalah tempat kediaman Allah. Maka jangan rusak tempat kediaman Allah ini. Dari renungan sebelumnya, bahwa kita ini ciptaan baru melalui penebusan Yesus dengan darahnya. Kita diciptakan, dikuduskan, sehingga Allah bersemayam dalam diri kita. Rupa dan gambar Allah dipulihkan kembali dalam diri kita sebagai ciptaan baru. Dan Allah siap bersemayam dalam diri kita. Tapi dalam kenyataan, seringkali kita kotori rumah Allah dalam diri kita dengan apa? Dendam kesumat, dengan kebencian, iri hati, pemikiran negatif. Kita kotori itu. Kita kotori rumah Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, penghinaan kepada sesama. Kita kotori rumah Allah. Kita tahu firman, kita tahu kebenaran. Kita ajari orang tentang kebenaran, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Munafik. Bukan demikian cara Allah bertindak dalam rumahnya sendiri. Dia mau menuntun kehidupan kita ini, bagaimana kehidupan kita ini untuk memuliakan Dia, menghormati Dia. Demikianlah kita diciptakan kembali dan dijadikan kita menjadi tempat kediaman Allah
di dalam roh. Maka jadikan tubuh kita, hati kita, pikiran kita menjadi tempat kediaman Allah, yang dalam diri kita ini keluar kasih sayang, yang dengan ucapan dan hati beserta dengan perilaku sejalan, seringkali memotivasi orang untuk bangkit, hidup dalam ketertiban, hidup dalam disiplin iman. Tapi dirinya sendiri tidak disiplin dalam iman, hidup sesuka hati, itu mengotori rumah Allah dalam diri kita. Konsistensinya adalah kalau kita telah dibangun Allah melalui Yesus Kristus dan pengorbanannya, dan kita menjadi rumah kediaman tempat Allah, maka perilaku kita pun, ucapan kita pun akan sesuai dengan hati kita. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan, jadikan aku rumah doamu. Kita mohon kepada Tuhan supaya tubuh dan jiwa kita tetap dijadikan menjadi rumah kediamannya, rumah doanya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah tempat kediaman Allah, ciptaan baru yang ditebus oleh darah Yesus. Sering kami tidak menyadari ini, sehingga kami
bertindak dengan semena-mena, berpikir dengan bebas, bertingkah laku dengan bebas, tanpa mempertimbangkan bahwa sesungguhnya kami adalah rumah Allah, kediaman Allah dalam roh. Ya Bapa di surga, jadikan kami menjadi rumah doa-Mu, tempat kediaman Allah. Kami berdoa pada pagi hari ini kepada Tuhan, bagi seluruh jemaat yang akan memulai aktivitasnya, dan kami sekalian. Bila kami benar-benar gereja yang hidup, yang di dalam diri kami nyata kemuliaan Allah, di tempat pekerjaan kami, dalam tindakan-tindakan kerja yang baik, menghargai pekerjaan, menghargai semua orang tempat pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan untuk setiap keluarga jemaat Tuhan. Berkatilah setiap keluarga, suami, istri, dan anak-anak, supaya tetap hidup di dalam damai dan sejahtera. Dan keluarga mereka menjadi keluarga tempat kediaman Allah, yang perbendaharaan rumah mereka selalu mengeluarkan hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak, di dalam pendidikan mereka, pertumbuhan mereka. Tuhanlah memberkati supaya anak-anak kami hidup di dalam pertumbuhan yang baik dan benar. Oh Tuhan, kami doakan juga untuk orang tua kami usinda. Berkati kehidupan orang tua kami ini di masa tuanya, supaya tetap sehat dan kuat. Mampukan keturunannya menghormati dia dan mengasihi dia dengan kasih yang tulus dan murni. Sehingga orang tua kami ini mendapat ruang dan tempat di tempat keluarganya. Dan berkatilah harapan-harapan orang tua, setiap orang tua bagi keturunannya. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk setiap ibadah kategorial di gerejamu ini. Sel group, sekolah minggu, ibadah remaja, P3MI, P2MI, PWMI, usinda, ibadah yang lain, malam puji dan doa, pembacaan Alkitab, dan doa berantai. Semuanya Kau pakailah ini Bapa di surga untuk mempersatukan kami. Kau pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan anak-anak Tuhan semakin diberkati melalui persekutuan-persekutuan ini, bertumbuh bersama di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Maka berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan melindungi mereka. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian, hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan berkati.